semuanya. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Gimana belajar di rumahnya? Tetap belajar ya nak ya. Tetap cari ilmu di rumah walaupun kita sekarang lagi pandemi COVID dan gak bisa belajar bareng-bareng di dalam kelas. Ibu berharap kalian bisa terus mencari ilmu dari internet. Pastikan kalian main HP ya, daripada HP-nya digunain buat main game, lebih baik digunain buat searching, cari tahu tentang pembelajaran gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, gimana kalau kita berdoa dulu yuk? Yuk, berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung aja ya. Kemarin kita sudah sampai di mana pelajarannya? Kita buka ya. Nih, di sini Ibu ada buku tema 8. Nah, tema 8. Kalian buka anak-anak. Buka bukunya tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Kita buka halaman 53, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Ayo dibuka bukunya, cari halaman 53, pembelajaran 2, subtema 1. Udah pada buka buku. Oke, langsung aja ya. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Kalian udah ada yang baca belum materi di halaman 53 ini? Ayo, udah ada yang baca belum? Kalau udah ada yang baca, bisa angkat tangannya. Biar nanti kalian bisa jelasin ke teman-teman kalian isi dari materi halaman 53 itu apa. Udah ada yang baca belum? Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ayo, udah ada yang baca belum materi di halaman 53? Kalau udah ada yang baca, angkat tangannya, jangan malu-malu. Kalau udah ada yang baca, udah ada yang paham sama materi di halaman 53 ini, angkat tangannya. Jangan malu-malu, nanti kalian bisa jelasin ke teman-teman kalian yang lain isi dari materi halaman 53 itu ada apa sih? Belum ada yang baca. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Ibu yang baca ya. Kalian simak, dengerin. Nah, nanti Ibu tanya. Oke, langsung aja ya. Disimak, kalian juga ikut menyimak, ikut membaca ya. Lihat bukunya. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, kita lanjut. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah perserapan air selalu tersedia. Daerah serapan air
terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah terserap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang terserap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh atau kuat dan tidak mudah longsor. Menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangatlah penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah serapan air semakin berkurang? Apabila daerah serapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Kekeringan sungai atau danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya curah hujan. Nah, sekarang ibu tanya ya sama kalian, kalau curah hujan itu sudah berkurang, apa akibatnya untuk kehidupan kita, kehidupan di bumi ini? Kalau curah hujan itu udah berkurang gitu, ayo siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Kalau bisa jawab pertanyaan ibu, angkat tangannya ya. Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Nanti ibu kasih nilai plus. Oh, pada malu-malu. Ya udah deh, ibu yang jawab ya, ibu kasih tahu. Nah, kalau curah hujan itu berkurang, nah berarti kan sumber air itu juga berkurang. Nah, berarti kita sebagai makhluk hidup, kita semua sebagai makhluk hidup sangat-sangat membutuhkan air. Nah, sekarang ibu tanya lagi nih, kita tuh ngegunain air, kita ngebutuhin air itu untuk apa? Ada yang bisa jawab? Ayo jawab, jangan malu-malu. Kalau misalnya mau jawab pertanyaan ibu, angkat tangan ya. Nah, bener, kita ngegunain air itu salah satunya untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum, untuk masak, untuk semuanya kita tuh butuh air. Jangankan manusia, tumbuhan, hewan, semuanya sangat membutuhkan air. Apa jadinya jika di dunia ini atau di bumi ini benar-benar tidak ada air? Ayo, ada yang bisa jawab lagi nggak pertanyaan ibu? Nah, kalau misalnya di dunia ini atau di bumi ini kekurangan air,
kita tuh bakalan kehausan, kekeringan, sawah-sawah kekurangan air. Jadi dampaknya padi-padi tidak bisa berkembang atau tumbuh dengan subur. Nah, akibatnya kita tidak punya beras, tidak punya makanan, tidak punya sumber makanan, sumber pangan untuk manusia bisa memakan, ya kan? Jadi semuanya itu membutuhkan air. Nah, kalau begitu berarti kita sebagai manusia harus benar-benar menjaga, harus saling bahu membahu untuk bisa menjaga agar air itu tetap ada. Nah, salah satunya contohnya tuh dengan tidak menebang pohon sembarangan, dengan menjaga kelestarian hutan, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, jadi tuh sumber peresapan air atau tanah itu juga akan subur lagi. Jadi sumber airnya tuh tetap ada gitu. Jadi kalau misalnya kita menebang pohon sembarangan juga akan mengakibatkan banjir. Nah, karena akibatnya apa tuh banjir? Karena tidak ada tanah yang meresap air. Karena kan pohon itu sebagai alat atau media untuk air itu meresap ke dalam pohon. Jadi kita semua ini harus saling bantu, saling bahu membahu untuk menjaga kelestarian alam yang kita tinggalin saat ini gitu. Jadi anak-anak di sini tidak boleh ya membuang sampah sembarangan, itu bisa mengakibatkan banjir. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Harus menjaga atau sayangi pohon-pohon biar kelihatannya juga tetap indah, bersih gitu kan. Kalau misalnya ada pepohonan, terus ketersediaan air pun jadi tetap aman, tetap ada, kelangsungan hidup manusia, tumbuhan, pohon juga tetap berlangsung gitu. Nah, di sini ada materi siklus air tanah yang tadi Ibu bacakan. Nah, kalian bisa baca ulang ya di rumah. Di sini nih ada peristiwa 1, peristiwa 2, dan peristiwa 3. Nah, di sini kamu telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram alir berikut. Nah, kalian Ibu tugasin buat ngebaca ulang tadi yang sudah Ibu baca, lalu kalian isi kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 ini ya. Lalu jika sudah selesai, kalian bisa foto tugasnya lalu dikirim ke WA Ibu. Oke? Mengerti anak-anak tugasnya apa? Nah, kalau udah mengerti, sekarang Ibu akhiri semuanya. Kalian selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu yuk. Berdoa selesai. Oke, semuanya tetap jaga kesehatan di rumah, jangan main kemana-mana. Digunain HP-nya tuh buat mencari ilmu, menambah ilmu, searching pengetahuan, gali pengetahuan sebanyak mungkin dari internet tuh, cari yang positif. Oke? Kalian bisa searching materi-materi pembelajaran di internet tuh udah banyak banget. Nah, kalian bisa tambah ilmu pengetahuan kalian tuh dari situ. Nah, kita tuh harus manfaatin momen kita belajar di rumah itu dengan sebaik mungkin. Kalian juga tetap di rumah, jaga kesehatan. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.